Pabrik kertas Leces dari kejayaan menjadi puing kenangan. Di Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo, berdiri satu bangunan yang dulunya menjadi denyut nadi ekonomi, simbol kemajuan, dan sumber kebanggaan, pabrik kertas Leces. Dulu ia bergemuruh dengan mesin yang tak pernah berhenti, dengan asap yang membumbung dari serabong-serabong tinggi, dan dengan ribuan orang yang menggantungkan hidup padanya. Namun kini, ia sunyi, runtuh, menyisakan puing dan cerita. Bangunan yang dulu gagah itu, kini tinggal saksi bisu dari kejayaan yang pernah bersinar terang, lalu padam. Ini bukan hanya cerita tentang sebuah pabrik, ini tentang sejarah, harapan, dan akhirnya keperihan. Pabrik ini tak lahir dari tanah biasa. Ia lahir dari semangat industri kolonial Belanda pada tahun 1939 sebagai ekspansi dari NV Papieren Fabriek Padalarang. Beroperasi setahun kemudian, tahun 1940, Leces langsung menjadi pabrik kertas terbesar kedua di Hindia Belanda setelah Padalarang. Ia memproduksi 10 ton kertas per hari, angka yang mengagumkan pada zamannya. Pada masa awal, banyak pekerja lokal yang belum terbiasa dengan mesin besar. Tapi perlahan, mereka belajar. Mereka bangga bekerja di tempat ini, di mana kertas bukan hanya produk, tapi simbol peradaban. Setelah Indonesia merdeka, pabrik Leces pun ikut dalam gelombang nasionalisasi. Tahun 1959, ia resmi menjadi milik bangsa. Di bawah naungan PN Kertas Leces, tak berhenti di sana, modernisasi dimulai. Antara 1960 hingga 1986, 4 tahap pengembangan dilakukan, hasilnya luar biasa. Dari pabrik kecil menjadi industri pulp dan kertas terpadu berteknologi maju, dengan kapasitas puncak 640 ton kertas per hari. Pabrik ini menjadi sumber nafkah bagi ribuan keluarga. Sekolah, warung, rumah sakit, dan rumah-rumah tumbuh di sekelilingnya. Leces bukan sekadar pabrik. Ia adalah jantung ekonomi lokal. Dan di puncaknya, 28 Desember tahun 1985, Presiden Soeharto datang langsung. Itu bukan kunjungan biasa, tapi bentuk pengakuan nasional terhadap pentingnya Leces dalam swasembada kertas nasional. Dari koran pagi yang kita baca, mungkin lembarannya berasal dari Leces. Itulah betapa luas pengaruhnya. Pabrik kertas Leces juga menjadi pelopor dalam pemanfaatan bahan baku alternatif. Tak hanya mengandalkan kayu, tapi juga beges ampas tebu, jerami, bahkan kertas daur ulang. Di masa ketika isu lingkungan belum jadi tren, Leces sudah menerapkan IPAL instalasi pengolahan air limbah dan recovery boiler untuk menekan pencemaran. Ia bahkan berambisi mengantongi eco-label, satu kebanggaan bahwa produk dalam negeri bisa sekaligus ramah lingkungan dan berkualitas tinggi. Namun sejarah tak selalu berpihak pada kejayaan. Di balik mesin-mesin besar dan prestasi gemilang, pelan-pelan bayangan krisis mulai merayap. Mei tahun 2010 menjadi titik awal kejatuhan. Gas dihentikan oleh PGN karena tunggakan mencapai 41 miliar rupiah. Mesin pun terdiam. Ribuan buruh gelisah. Sempat hidup kembali pada 2012, tapi hanya sebentar. Kapasitas kecil, hutang besar, harapan hidup, tapi terseok-seok. Hingga akhirnya pada 25 September tahun 2018, Pengadilan Niaga Surabaya menyatakan pilot, dan pada 2023, secara hukum dan administratif, pabrik kertas Leces dibubarkan. Usia 83 tahun berakhir tragis. Kini, ketika kita datang ke lokasi itu, yang kita lihat bukan industri, tapi kenangan, reruntuhan bangunan dengan tembok retak, cerobong setinggi langit yang diam bisu, semak belukar yang merayap ke dalam ruang bekas produksi. Tak ada lagi deru mesin, hanya desir angin dan langkah kaki yang bergema di lorong kosong. Bagi sebagian warga, tempat ini angker. Tapi bagi mereka yang pernah bekerja di sana, ini adalah tempat dari ribuan mimpi dan harapan. Dulu kami bangga bekerja di sana, sekarang hanya bisa melihat puingnya, ujar seorang mantan karyawan. Suaranya pelan, matanya basah. Pabrik kertas Leces bukan hanya bangunan pabrik. Ia adalah saksi bisu dari perjalanan bangsa. Dibangun oleh penjajah, diambil alih oleh bangsa sendiri. Dibesarkan oleh semangat gotong royong, lalu runtuh oleh beban manajemen dan zaman. Dari mesin modern, inovasi hijau, hingga ironi, industri dalam negeri yang gagal bertahan di tengah dunia yang berubah cepat.